Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Ustazah Isra. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa dengan bertepuk jari. Masih ingat kan tepuk jari? Masih, alhamdulillah. Oke, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, mana sikapnya berdoa? Hap. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Ya, anak soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah berdoa. Baik, anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar benda-benda konkret, anak soleh dan soleha dapat mengelompokkan benda-benda tersebut sesuai dengan bentuk bangun ruangnya, yaitu bola, tabung, balok, dan kubus dengan tepat. Yang kedua, dengan mengidentifikasi alat dan bahan serta langkah-langkah untuk membuat gambar 2 dimensi, anak soleh dan soleha mampu membuat gambar kolase dengan rapi. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, silahkan anak soleh dan soleha menyiapkan peralatan untuk belajarnya. Yang pertama ada buku tema 2-nya, kemudian pensil, lalu sediakan juga alat warna, yaitu krayon atau pensil warna. Silahkan disiapkan ya anak soleh dan soleha. Oke, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Namun sebelumnya anak soleh dan soleha silahkan memperhatikan bukunya di halaman 119. Ya, di sini ada benda-benda yang ada di dalam kelas kita. Benda-benda konkret yang ada di dalam kelas kita. Apa saja bendanya? Ya, ada buku, ada pensil, ada tempat sampah, ada lemari, ada bohlam lampu, ada penghapus, ada vas bunga, ada kotak-kotak huruf, ada kotak infak atau kotak amal, dan ada penghapus. Nah, benda-benda yang ada di kelas kita ini semua mempunyai bentuk, yaitu berbentuk bangun ruang. Ya, anak soleh dan soleha, benda-benda di dalam kelas kita memiliki bentuk bangun ruang. Ada yang berbentuk balok, contohnya buku. Ada yang berbentuk tabung, seperti tempat sampah ini. Kemudian ada yang berbentuk bola, yaitu bohlam lampu. Kemudian ada yang berbentuk kubus, yaitu kotak huruf. Nah, untuk lebih jelasnya, bentuk-bentuk bangun ruang ini
Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut terdapat banyak bangun ruang seperti balok, kubus, bola, dan tabung. Marilah kita teliti ciri-ciri bangun tersebut. 1. Balok memiliki sisi dan ukuran yang sama. Sisi atas sama dengan sisi bawah. Sisi samping kiri sama dengan sisi samping kanan. Sisi muka sama dengan sisi belakang. Contoh bangunnya seperti lemari, kulkas yang ada di rumahmu. 2. Kubus. Kubus keenam sisinya sama, bentuk dan ukurannya sama. Contoh dadu, mainan yang biasa kalian gunakan. Bola, bentuknya bulat dan bundar, seperti bola sepak atau globe. Tabung memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran. Tutup dan alas memiliki bentuk yang sama. Contoh gelas, ember, celengan, dan sebagainya yang ada di rumah kalian. Apakah kalian sudah memahami tentang bangun ruang? Itulah penjelasan tadi tentang bangun ruang yang sudah kita pelajari. Nah, 4 bangun ruang tadi apa saja anak soleh? Benar. Coba kita sebutkan ulang. Ada balok, terus ada kubus, kemudian bola, sama yang terakhir tabung. Nah, supaya anak soleh dan soleha lebih memahami lagi, anak soleh dan soleha silahkan berlatih mengelompokkan benda-benda yang mana benda berbentuk balok, benda berbentuk tabung, benda berbentuk kubus, ataupun benda berbentuk bola di latihan di bukunya. Silahkan tinggal dicentang sesuai dengan arahan yang diminta oleh buku ini, yaitu ada 4 bentuk bangun ruang tadi. Nah, anak soleh dan soleha itu tadi sebagai latihan saja di rumah, supaya anak soleh dan soleha lebih memahami lagi bangun ruang yang kita pelajari hari ini. Sedangkan untuk tugasnya yang akan disetor di sekolah, yang pertama, anak soleh dan soleha silahkan menggambarkan 4 bentuk bangun ruang, lalu menuliskan nama bentuknya di bawah gambar. Nah, saat menggambar, anak soleh dan soleha jangan lupa memperhatikan posisi duduk yang benar, cara memegang pensil yang benar, kemudian jarak antara mata dengan bukunya saat menulis. Nah, kegiatan yang baik dan benar yang anak soleh lakukan itu juga termasuk menjaga kesehatannya anak soleh dan soleha. Nah, itu tadi tugas yang pertama kita ya anak soleh. Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Oke anak soleh dan soleha, sekarang kita masuk pada pembelajaran tentang menggambar kolase, tentang gambar kolase. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu, apa anak soleh dan soleha sudah tahu apa itu gambar kolase? Sudah pernah belum membuat gambar kolase? Ya, mungkin anak soleh dan soleha sudah pernah membuat sebelumnya ya, sewaktu di TK atau bersama teman-teman lainnya. Ya, gambar kolase adalah gambar yang dibuat dengan potongan benda-benda, atau di sini kita akan membuat dengan potongan-potongan kertas warna atau sobekan-sobekan kertas warna. Nah, bagaimana cara membuat gambar kolase? Anak soleh dan soleha pertama menyiapkan dulu alat dan bahannya, yaitu 1. Kertas warna.
anak soleh dan soleha bisa menggunakan kertas origami. Kemudian anak soleh dan soleha menyiapkan juga lem. Dan yang ketiga, anak soleh dan soleha menyiapkan pola gambar yang akan kita tempel dengan kertas warna. Sebagai contoh gambar kolasenya, anak soleh dan soleha bisa melihat di bukunya di halaman 136. Di sini ada pola gambar gajah, bunga, sama ikan. Nah, sebelum nanti membuat gambar kolase, kertas warna digunting-gunting terlebih dahulu ya. Lalu ditempel pada pola gambar. Ya. Sebagai tugas yang kedua yang akan anak soleh dan soleha kumpul di sekolah, yang pertama tadi kan membuat 4 gambar bentuk benda. Kemudian yang sekarang membuat gambar 2 dimensi dengan membuat karya kolase. Nah, gambar yang akan anak soleh dan soleha buat adalah gambar apel. Ya. Gambar apel di halaman 137. Ini anak soleh dan soleha silahkan difotokopi, kemudian dibuat kolasenya. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini anak soleh dan soleha. Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Ya, yang pertama anak soleh dan soleha sudah mengelompokkan benda-benda sesuai dengan bentuk bangun ruangnya. Yang kedua, anak soleh dan soleha sudah membuat karya 2 dimensi, yaitu membuat gambar kolase. Nah, dalam menyelesaikan tugas-tugasnya ini, anak soleh dan soleha tetap memperhatikan dan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal atau cara-cara duduk yang baik, cara memegang pensil yang baik, jarak mata dengan bukunya juga harus diperhatikan. Baik anak soleh dan soleha, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.